Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang baik bagi kami, yang menebus menyelamatkan kami, sekaligus memberikan firman kepada kami. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami yang sementara dalam dunia ini, firman itulah yang menuntun kami, firman itulah yang mengingatkan kami, menegur kami, mendidik kami di dalam sepanjang perjalanan waktu hidup kami. Sore ini Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan layakkan kami supaya firman yang akan kami dengarkan pada sore hari ini betul-betul menjadi sesuatu firman yang boleh memperbaharui kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu, biarlah Tuhan menolong dia di dalam berkata-kata, memberkati apa yang sudah dia persiapkan, dan juga setiap kami yang mengikuti ibadah, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir menyertai kami. Kami mau mempersembahkan waktu kami, akal budi kami, dan seluruh keberadaan kami untuk beribadah menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama, dan saya boleh diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini yang akan kita renungkan adalah satu bagian dari Perjanjian Lama, ayat yang begitu serius sekali, ayat yang begitu penting sekali untuk kita renungkan. Saya bersyukur sore ini boleh diberikan kesempatan untuk boleh menguraikan perikop yang begitu penting ini bagi saudara sekalian. Mari kita membuka kitab Ulangan Perjanjian Lama, pasal yang ke-6. Kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan, pasal yang ke-6. Mestinya kita harus membaca seluruh pasal, tetapi kita akan memfokuskan kepada ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Saudara, kita akan membaca, saya akan membacakan ayat yang ke-4 sampai ke-9. Bapak Ibu sekalian menyimak dan memperhatikan apa yang tertulis di situ. Ulangan 6 ayat yang ke-4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang barusan kita baca ini adalah salah satu perikop yang penting di dalam Perjanjian Lama, sekaligus di dalam seluruh Alkitab kita. Saudara, kitab Ulangan, saya akan menjelaskan sedikit. Kitab ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Musa. Musa menulis 5 kitab di dalam kitab Perjanjian Lama kita yang dikenal dengan istilah Pentateuch. Penta artinya 5, yaitu mulai Kejadian sampai Ulangan. Nah saudara, disebut kitab Ulangan karena memang isi daripada kitab ini, isinya hanya pengulangan dari hukum-hukum Allah yang pernah diberikan di dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Saudara, itulah sebabnya di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris kita, kitab ini disebut dengan istilah Deuteronomi. Deutero itu dalam bahasa Latin artinya kedua. Nomi itu dari kata nomos, artinya hukum. Kita mengenal istilah ekonomi, ya. Nomi artinya hukum. Jadi Deuteronomi artinya hukum yang kedua. Karena kitab ini mengulang apa yang pernah dijelaskan di dalam kitab yang sebelumnya. Saudara, di dalam pasal yang ke-6 ini mencatat satu peristiwa, yaitu adalah akhir masa kehidupan daripada Musa. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa mengulang kembali perintah-perintah Tuhan, mengingatkan kembali kepada bangsa Israel
apa yang mereka harus lakukan sebagai umat Allah. Nah saudara, kalau saudara memperhatikan, Ulangan pasal ke-6 itu ditulis setelah pasal yang ke-5. Tentu pasal ke-5 kalau saudara lihat isinya adalah tentang 10 hukum Allah. Saudara jangan bingung, loh 10 hukum Allah sudah ditulis di dalam Keluaran pasal ke-20. Nah saudara, itulah tadi gunanya kitab ulangan. Sesuai namanya, isinya adalah pengulangan. Jadi di dalam Ulangan pasal ke-5, 10 hukum Allah itu diulang kembali oleh Musa, diingatkan kembali kepada bangsa Israel. Jadi saudara, pasal ke-6 ini mempertegas pasal yang ke-5. Kamu sudah menerima 10 hukum Allah, maka Tuhan memberikan di dalam Ulangan pasal ke-6 ini satu perintah kepada bangsa Israel bagaimana mereka harus hidup menjalankan 10 perintah Allah itu di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita membaca perjanjian lama, kita itu dibingungkan dengan satu pertanyaan. Apakah hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, kira-kira pada masa itu, kalau dilihat dari sekarang abad ke-21, 4.000 tahun yang lalu, apakah hukum-hukum Allah itu masih berlaku bagi kita? Saudara, banyak orang membaca perjanjian lama itu kebingungan dan tidak mengerti. Itulah sebabnya mereka akhirnya malas baca perjanjian lama. Padahal saudara, perjanjian lama itu adalah firman Tuhan bagi kita. Nah sore hari ini saya akan memberikan sedikit guidance kepada Bapak Ibu untuk membedakan apakah hukum Allah itu masih berlaku bagi kita atau tidak. Saudara-saudara, salah satu yang bisa kita jadikan patokan adalah kalau perintah dari Tuhan itu, hukum dari Tuhan itu bersifat relasional yang menyangkut relasi Allah dengan kita, menyangkut hukum-hukum moral Allah, maka perintah tersebut berlaku secara universal. Artinya bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel pada masa itu, tetapi juga berlaku bagi umat Tuhan sepanjang zaman. Saya ulangi, jikalau perintah itu bersifat relasional, relasi antara Allah dengan kita, perintah itu bersifat hukum-hukum moral, maka perintah itu berlaku secara universal dari dulu sampai sekarang. Dan saudara perhatikan, biasanya perintah-perintah ini itu diulang-ulang di dalam sepanjang perjanjian lama. Saudara, apa contohnya? Tuhan memberikan perintah jangan ada padamu Allah lain, Tuhan membenci berhala, itu diulang terus di dalam perjanjian lama. Berarti perintah itu berlaku bagi semua umat Tuhan. Tetapi saudara, kalau perintah itu bersifat kontekstual, maka perintah itu hanya berlaku bagi konteks masa saat itu saja dan tidak lagi berlaku bagi kita. Saya kasih contoh saudara, Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya, saudara. Lalu apakah setiap kita melahirkan anak, lalu kita mau persembahkan kepada Tuhan? Tidak. Karena Tuhan tidak pernah mengulang lagi perintah itu kepada siapapun. Itu adalah satu perintah yang bersifat kontekstual, yang hanya berlaku pada diri Abraham. Contoh lain, ketika Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk membasmi kota Yeriko, bunuh semua orang, baik orang dewasa, anak-anak, binatang, semua musnahkan. Saudara, apakah kita menjalankan perintah itu, saudara? Lalu kita bunuhi orang, kita jihad, bunuhi orang, ini perintah dari Tuhan. Tidak, karena Tuhan tidak pernah lagi memberikan perintah itu kepada bangsa Israel. Saudara, inilah contoh-contoh perintah Allah yang bersifat relasional dan perintah Allah yang bersifat kontekstual. Maka pertanyaannya, apakah Ulangan pasal ke-6 ini itu berlaku bagi bangsa Israel saja, ataukah juga berlaku bagi kita saat ini? Saudara, saya percaya Ulangan pasal ke-6 diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, namun perintah ini menyangkut relasional, menyangkut hukum moral Allah, sehingga perintah ini berlaku bagi kita saat ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Ulangan pasal yang ke-6 yang sebentar lagi kita akan gali dan saya akan menjabarkan kepada saudara. Saudara, di dalam Ulangan pasal ke-6 ini
Allah menekankan otoritas dirinya kepada umatnya. Ini yang pertama harus kita lihat. Di dalam Ulangan pasal ke-6 kita diingatkan saudara bahwa relasi Allah dengan umatnya itu tidak pernah sejajar. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan Allah berelasi dengan kita, lalu Allah sejajar dengan umatnya. Kita bisa perintah-perintah dia semau kita. Tidak, saudara. Alkitab selalu menunjukkan Allah di atas manusia. Otoritas Allah di atas umatnya. Tuhan yang memberi hukum, Tuhan yang memberikan larangan, Tuhan yang memberikan perintah, bangsa Israel harus nurut. Tidak mungkin terbalik, bangsa Israel memberikan perintah, lalu Tuhan harus nurut bangsa Israel. Tidak. Saudara, ini yang ingin ditekankan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini. Semua perintah, hukum, aturan datangnya dari Allah kepada manusia. Dan Tuhan menuntut kita tunduk, taat kepada Dia. Maka di dalam pasal ke-6 ayat pertama, Musa membuka pasal ke-6 ini dengan kalimat, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Perhatikan saudara, Musa mengatakan perintah yang akan aku sampaikan kepadamu ini datangnya dari perintah Tuhan Allahmu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan Ulangan pasal yang ke-6 ini. Di dalam teologi, pasal ke-6 mulai ayat ke-4 ini dikenal dengan istilah Shema of Israel. Saudara, Shema itu diambil dari kata pertama ayat ke-4, yaitu dengarlah. Itu bahasa Ibraninya adalah Shema. Jadi Ulangan 6 ayat 4-9 ini disebut dengan Shema of Israel. Karena Tuhan mau berbicara, bangsa Israel harus mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui Musa. Saudara, perintah dengarlah ini menjadi ciri khas kitab Ulangan. Kalau saudara membaca dengan teliti, pasal ke-4 ayat pertama, di situ muncul kata Shema. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang akan kuajarkan kepadamu. Pasal ke-5 ayat pertama, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan dan seterusnya. Pasal 9 ayat pertama, Musa kembali mengatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini, memasuki dan menduduki bangsa-bangsa yang lebih besar dan seterusnya. Di dalam pasal ke-6, kata dengarlah muncul 2 kali, ayat ketiga dan ayat keempat tadi yang kita baca. Jadi saudara lihat, kata dengarlah, Shema adalah kata kunci di dalam kitab Ulangan. Ini sekali lagi menunjuk kepada otoritas Allah kepada bangsa Israel. Dengar, Allah akan berbicara kepada engkau. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita ya, pada waktu kita masih kecil dulu, kita semua sangat nakal di hadapan orang tua kita, bukan? Sehingga kadang-kadang orang tua kita kalau sudah gregetan dengan kita juga ngomong, diam, dengar, papa mau ngomong. Lalu kita sudah diam. Ya, papa mau ngomong apa, nasihati, marahi kita tidak boleh bantah, diam, dengar. Saudara, ini yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Tuhan menuntut penundukan diri, ketaatan, submission dari bangsa Israel untuk mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Hari ini kita akan menggali ayat yang begitu penting ini, dan saya akan mengajak saudara melihat Shema of Israel ini dari perspektif teologi perjanjian Allah. Saudara, Tuhan ketika berfirman kepada bangsa Israel, memberikan hukum-hukum dan perintah-perintahnya, itu semua di dalam konteks perjanjian antara Allah dengan umatnya. Nah, inilah yang membedakan saudara, Allah kita dengan Allah-Allah di dalam semua agama yang lain. Karena Allah di dalam Alkitab yang mengasihi kita, itu adalah Allah yang bersifat perjanjian.
sekarang kita akan mulai lihat di dalam Shema of Israel ini ada 3 poin penting yang Tuhan ingin ingatkan, perintahkan kepada Israel dan kepada kita semua. Pertama, saudara, saya menyebut sebagai Allah memperkenalkan dirinya sebagai covenantal God. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah perjanjian kepada bangsa Israel dan kepada kita. Saudara, ayat keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara lihat di dalam Alkitab saudara, kata Tuhan di situ dituliskan di dalam huruf besar semua, T-U-H-A-N, huruf kapital, huruf besar. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, di situ memakai kata juga huruf besar, yaitu Lord, L-O-R-D, Lord. Saudara, apakah Alkitab ini salah cetak? Apakah penulis Alkitab iseng-iseng? Ya sudahlah, iseng-iseng, Tuhannya tak tulis huruf besar semua, atau bahasa Inggris, Lord-nya huruf besar semua. Tidak, saudara. Ini bukan iseng-iseng, ini bukan salah cetak. Ini memang adalah firman Tuhan bagi kita. Lalu apa bedanya huruf besar dengan huruf kecil dengan kata Tuhan? Saudara perhatikan, di dalam ayat ini Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah perjanjian kepada bangsa Israel. Setiap nama Tuhan ditulis dengan huruf besar, itu menunjuk kepada 4 huruf di dalam bahasa Ibrani yang biasa kita kenal dengan istilah tetragrammaton, YHWH, yang kemudian kita sebut sebagai Yahweh. Jadi Tuhan di sini, ini adalah proper name, nama pribadi Allah kita, yaitu Yahweh, YHWH, yang kemudian disebut dengan Yahweh atau Jehovah. Hai orang Israel, dengar, Yahweh itu Allah kita. Ini nama Allah, saudara. Ditulis dengan huruf besar. Berarti Musa ingin mengingatkan kepada bangsa Israel, kamu punya Allah yang bernama Yahweh, Jehovah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran 3 ayat 14, inilah pertama kali nama Yehovah itu muncul di dalam Alkitab kita. Dan kita bersyukur orang yang berani tanya kepada Tuhan adalah Musa. Pada waktu Musa mau diutus oleh Tuhan kembali ke Mesir membebaskan Israel, Musa tanya satu pertanyaan kepada Tuhan. Nanti kalau saya ditanya oleh bangsa Israel, siapa nama Allah yang mengutus kamu? Saya mesti jawab apa Tuhan? Jadi Musa tanya, Tuhan namamu siapa? Disitulah Tuhan menjawab Musa, I am who I am. Yang asal dari kata YHWH. I am who I am. Aku adalah aku, Yahweh, itulah nama Allah kita. Dan itu terus muncul, diulang-ulang di dalam sepanjang Alkitab perjanjian lama kita. I am who I am, Yahweh, itulah Allah kita. Bangsa Israel diingatkan oleh Musa kembali, dengar bangsa Israel, Yahweh itu Allah kita. Jadi saudara, jangan berpikir Allah kita tidak punya nama. Allah kita memiliki nama. Dia memperkenalkan diri sebagai Yahweh, sebagai Jehovah. Maka kita melihat di dalam sepanjang perjalanan perjanjian lama, nama Yahweh kadang-kadang disebut dengan Yehovah Nisi, Yehovah Shalom, Yehovah Sidniku, Yehovah Jireh, dan macam-macam. Itu adalah nama Allah yang dikaitkan dengan sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, siapakah Yahweh ini? Israel, dengarlah, Yahweh adalah Allahmu. Lalu siapakah Yahweh ini? Saudara, saya seringkali melihat stiker di belakang mobil. Yahweh is our Father.
Atau our Father is Yahweh. Bapak kita adalah Yahweh. Saudara, ini teologi Tritunggal yang keliru loh saudara. Yahweh itu bukan hanya Bapak saudara. Yahweh itu mewakili Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Allah Bapa adalah Yahweh, Allah Anak juga Yahweh, Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus juga Yahweh. Jadi Yahweh itu bukan menunjuk kepada Allah Bapa tok, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah Allah Yehova kita. Maka di dalam bagian ini ketika Musa memperkenalkan dan mengingatkan kepada bangsa Israel, Yahweh itu Allah kita. Itu menunjuk kepada diri Allah Tritunggal di dalam diri Allah. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang dahsyatnya luar biasa, pentingnya luar biasa, dan hari ini saudara harus mulai mengenal siapa Allah yang engkau sembah, Allah yang engkau layani. Jangan lagi jadi orang Kristen yang hanya rajin ke gereja, tapi kau tak mengenal siapa Allah yang kamu sembah dan Allah yang kamu layani. Musa di akhir hidupnya mengingatkan, dengar bangsa Israel, Yahweh itu Allahmu. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pernah 8 kali mengatakan kalimat I am. Aku adalah terang dunia, aku adalah pokok anggur, aku adalah roti kehidupan, aku adalah gembala, aku adalah pintu, aku adalah kebangkitan dan hidup. Saudara sadar atau tidak, mengapa Tuhan Yesus mengulang kata I am, I am, I am. Ini adalah satu doktrin penting di dalam Kristus memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Di dalam Kejadian 3:14, Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa sebagai I am who I am. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus 8 kali mengatakan I am, I am, I am. Nah inilah jawaban saudara terhadap pertanyaan dari orang-orang dari agama seberang. Di mana di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah. Saudara pernah ketemu pertanyaan ini? Kalau saudara suka googling di YouTube, saudara akan melihat perdebatan ini. Orang negeri seberang bertanya, di mana Alkitab Tuhan Yesus mengklaim dirinya Allah? Tidak pernah ada di dalam Alkitab Yesus ngomong, aku adalah Allah. Itu pertanyaan bodoh. Karena Alkitab mencatat 8 kali Tuhan Yesus mengatakan, I am, I am, I am. Dia menyejajarkan dirinya dengan Yehova itu sendiri. Karena dia adalah Allah Yehova itu sendiri. Saudara mengerti sekarang. Ayat ini adalah ayat yang penting luar biasa. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, dengar hai orang Israel, Yehova itu Allah kita, Yehova itu Esa. Saudara, Musa bukan hanya menjelaskan nama Allah, tapi Musa juga mengingatkan kepada bangsa Israel, Yehova itu tidak ada duanya. Yehova itu Esa, cuma ada satu di dalam seluruh jagat alam semesta ini. Allah yang sejati, Allah yang benar, cuma ada satu. Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani, kata tunggal Esa itu ada 2 macam saudara. Pertama adalah kata Ehad, kedua kata Yahid. Dan uniknya saudara, saya membaca di dalam artikel yang ditulis oleh Nick Norelli, The Defense of Essential, A Believer's Handbook for Defending Trinity. Di dalam artikel singkat itu Nick Norelli menjelaskan, apa bedanya Ehad dengan Yahid? Di dalam Ulangan pasal ke-6 ini, itu memakai kata Ehad, bukan kata Yahid. Saudara, bedanya 2 kata Ehad dan Yahid ini, itu menunjuk Ehad itu adalah satu yang bersifat compound unity. Di dalam satu itu terdiri dari diversity, keragaman, tapi tetap satu. Sedangkan Yahid itu artinya satu yang bersifat utuh, tidak ada unsur di dalamnya, di dalam kesatuannya. Saya kasih contoh yang lebih nyata saudara. Di dalam Kejadian 2 ayat 24, Tuhan mengatakan,
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat yang sering kita dengar. Kata satu di dalam Kejadian 2 ayat 24 itu memakai kata ehad. Persis Ulangan 6 ayat yang keempat. Suami dan istri di mata Tuhan itu satu, saudara. Tapi sebenarnya ada berapa? Dua, betul ya? Trinitas juga sama, ehad. Yehova itu ehad, satu. Tetapi di dalam diri Trinitas, di situ ada 3 pribadi di dalamnya. Saudara mulai mengerti? Jadi ayat ini bukan bertentangan dengan Trinitas. Katanya iman Kristen percaya Tritunggal. Nih, Ulangan 6 ayat 4 ngomong, Allah yang dikenal di dalam Alkitab cuma Esa, satu. Nah, saudara sekarang mengerti penjelasannya ya. Ini memakai kata ehad yang berarti compound unity. Satu, tetapi di dalamnya ada berbagai unsur yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, sehingga ayat ini tidak bertentangan dengan doktrin Allah Tritunggal. Dan justru di dalam ayat ini menegaskan doktrin Tritunggal di dalam Perjanjian Lama. Meskipun hanya bersifat samar-samar. Saudara, pentingnya ayat ini apa sih? Musa mengingatkan kepada bangsa Israel. Israel, ingat baik-baik. Dengar, Allahmu bernama Yehova. Dan Allahmu yang bernama Yehova itu adalah Allah yang Esa. Lalu pentingnya apa kalimat ini? Pentingnya apa perintah ini? Saudara, perintah ini mengingatkan kepada kita, Alkitab melawan dan menolak 3 konsep tentang Allah yang muncul di dalam dunia ini. Pertama, ateisme. Ateisme mengatakan tidak ada Allah. Alkitab mengatakan ada Allah, bahkan dia bernama Yahweh. Politeisme mengajarkan ada banyak Allah di dalam dunia ini. Alkitab mengatakan tidak, Allah yang sejati cuma satu. Henoteisme mengajarkan ada banyak Allah di dalam dunia ini. Cuma ada satu Allah yang berkuasa di antara banyak Allah-Allah yang lain. Ini konsep namanya henoteisme. Saudara, Alkitab juga menentang henoteisme. Karena di dalam Yesaya 6:46 ayat 9, Tuhan ngomong, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Saudara, konsep saudara tentang Allah hari ini harus berubah. Jangan lagi berpikir Allah ada banyak, lalu Allah Yehova paling unggul dari sekian banyak Allah-Allah yang lain. Tidak, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan ini diulang kembali oleh Rasul Paulus, 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Semua yang saudara anggap Allah-Allah di dalam seluruh konsep agama lain, di mata Tuhan itu adalah berhala. The one and only, the true God is only Yehova. Satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang benar, yang ada di dalam seluruh alam semesta ini, yang dia ciptakan sendiri, cuma adalah Allah Yehova. Ini firman Tuhan, saudara harus tunduk kepada firman Tuhan. Akulah Allah, kata Tuhan, dan aku tak pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Saudara-saudara, inilah poin pertama yang Tuhan sampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini. Sudahkah di dalam hidup kita mengenal Allah yang benar? Allah yang sungguh-sungguh Allah, Allah yang benar-benar Allah, yaitu Yehova. Ataukah kita memiliki gambaran konsep Allah yang sebenarnya bukan Allah sama sekali di dalam hidup kita, meskipun kita sudah sering ke gereja. Saudara, hari ini kita harus berubah.
Kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar di dalam hidup kita. Inilah keinginan Tuhan bagi umatnya. Bukan Allah yang lain. Bukan Allah ciptaan imajinasi kita. Tapi Allah yang menyatakan diri di dalam firman-Nya. Yehova nama Allah kita. Dia cuma ada satu-satunya Allah. Tidak ada Allah yang lain. Maka saudara, poin kedua di dalam Shema of Israel, setelah Tuhan memperkenalkan diri kepada bangsa Israel, sekarang Tuhan memberikan perintah yang saya sebut sebagai the covenant duty toward God. Kewajiban umat Allah kepada Allah. Saudara, di dalam perjanjian Allah dengan umatnya, ada hak dan kewajiban yang diberikan oleh kedua pihak. Ada kewajiban yang Allah lakukan kepada bangsa Israel. Ada hak yang harus Tuhan terima dari bangsa Israel. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh Israel. Ada hak yang harus diterima oleh Israel. Maka saudara lihat di dalam ayat kelima, setelah Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, akulah Allahmu, Tuhan memberikan perintah, kasihilah Yehova Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara lihat di dalam Alkitab saudara ya, kasihilah Tuhan. Tuhan itu kembali ditulis huruf besar, berarti ini adalah Yehova. Saudara, ayat ini sangat penting sekali di dalam kehidupan bangsa Israel saudara. Dan kalau saudara ingat, Tuhan Yesus pernah mengutip ayat ini di dalam perjanjian baru. Karena dia juga dilahirkan sebagai orang Yahudi, tentu dia ingat ayat ini. Matius 22, ketika ditanya, guru, hukum apa yang paling penting? Tuhan Yesus langsung ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian ini. Apakah Tuhan itu kurang kasih sayang, saudara? Sehingga dia memerintahkan kita untuk mengasihi dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Kenapa sih kok kita harus mengasihi Tuhan, saudara? Apakah Tuhan itu kurang kasih sayang? Tentu jawabannya tidak demikian. Saudara, kita harus mengasihi Tuhan karena yang pertama, Tuhanlah yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi Israel. Ini yang dikatakan saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, Israel dikasihi Tuhan dengan luar biasa, saudara. Dijadikan umat kesayangannya, umat perjanjiannya. Padahal Israel itu adalah satu bangsa yang kecil dibandingkan bangsa-bangsa lain yang lebih besar. Tapi Tuhan memilih bangsa yang kecil ini menjadi umat perjanjiannya. Bahkan Daud sampai mengatakan di dalam Mazmur, engkau menjaga umatmu seperti biji matamu sendiri. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Mengasihi umatnya, mengasihi kita, sampai dia memberikan anaknya bagi kita semua. Inilah kasih Tuhan. Maka saudara, apakah tidak fair Tuhan menuntut bangsa Israel juga mengasihi Allah? Kalau Allah tidak pernah mengasihi Israel, lalu Allah memberikan perintah ini, Tuhan tidak fair, saudara. Betul kan? Tapi Tuhan sudah mengasihi bangsa Israel terlebih dahulu. Maka menurut saya sangat fair Tuhan menuntut kasih daripada bangsa Israel. Seorang suami yang mengasihi istri, dengan sungguh-sungguh dia berhak menuntut istri juga mengasihi dia. Seorang istri yang mengasihi suaminya dengan sungguh-sungguh, dia juga berhak menuntut suaminya mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Demikian pula dengan diri Allah. Ini yang pertama. Allah mengasihi kita terlebih dahulu, maka dia berhak menuntut kita untuk juga mengasihi dia. Kedua, mengapa Tuhan menuntut bangsa Israel mengasihi dia? Karena saudara, apa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel terlalu ajaib.
membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, menuntun mereka masuk ke Promised Land, tanah perjanjian, memberkati mereka dengan luar biasa sekali. Dan Tuhan banyak memberikan apa yang tidak terpikirkan oleh bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya saudara, bangsa Israel harus belajar mengasihi Allah di dalam hidup mereka. Saudara, kenapa kita mengasihi orang tua kita? Karena mereka juga terlebih dahulu mengasihi kita. Mereka melahirkan kita, banting tulang menyekolahkan kita, menghidupi kita, maka pada masa tuanya kita juga harus mengasihi mereka. Demikian juga relasi kita dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan tuntut dari umatnya? Bagaimana Allah ingin dikasihi oleh umatnya? Tuhan mengatakan, kasihilah Yehova dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Saudara-saudara, lebih gampang mana ya? Mengasihi Allah atau mengasihi sesama manusia, saudara? Kita seringkali keliru, mengasihi Tuhan lebih sulit, lebih gampang mengasihi sesama manusia. Terbalik, saudara. Karena mengasihi manusia itu berdasarkan mood hari itu. Tetapi mengasihi Allah, Allah tidak pernah berubah moodnya, saudara. Itulah sebabnya di dalam perintah ini kita melihat Tuhan ingin dikasihi dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa artinya, saudara? 3 hal ini sebenarnya adalah pengulangan dari hal yang sama. Hati, jiwa, dan kekuatanmu. Tuhan Yesus tambahkan akal budimu. Ini pengulangan hal yang sama. Tetapi diulang 3 kali untuk memberikan penekanan pentingnya bagian ini. Saudara, apa artinya? Ini menunjuk kepada Tuhan ingin dikasihi oleh kita dengan segenap keberadaan kita. Hatimu, jiwamu, kekuatanmu, termasuk di dalamnya pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, harta kita, karunia kita, waktu kita, dan seluruh keberadaan kita harus kita pakai untuk mengasihi Allah. Wah, Tuhan kok cerewet ya. Tuhan kok sangat demanding, sangat menuntut sekali seperti ini. Saudara, tadi saya sudah katakan, ketika Tuhan mengasihi kita, kasihnya juga bukan kasih separuh-separuh, saudara. Kalau Tuhan kasihnya separuh, dia tuntut separuh. Kalau Tuhan kasihnya dengan segenap hatinya, sekarang dia menuntut kembali juga dengan segenap hati dan kekuatan kita. Tuhan selalu fair. Sebelum dia menuntut kita, dia selalu memberi terlebih dahulu. Ingat baik-baik itu. Saudara ini kasih Tuhan, Tuhan ingin kita mengasihi dia dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita. Ini artinya Tuhan tidak ingin kita mendua hati. Mau ikut Tuhan sepenuh hati. Jangan setengah hati. Jangan seperempat hati. Setengah hatinya untuk Tuhan, setengah hatinya untuk dunia. Setengah hatinya untuk Tuhan, setengah hatinya untuk dewa-dewa leluhur kita. Tidak, saudara. Kalau saudara seperti itu, lebih baik tinggalkan iman Kristen. Karena Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak ingin dituakan oleh umatnya. Dia ingin disembah dengan segenap hati oleh umatnya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Joshua di dalam masa tuanya juga mengingatkan kembali. Saudara lihat ya, kitab Joshua ini lanjutan dari kitab Ulangan. Dan di Joshua 24 di dalam masa tuanya, dia juga kembali mengulang janji Tuhan dan perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi tetapkanlah kepadamu hari ini, kepada siapa engkau mau beribadah. Kepada Allah orang Amori yang ada di seberang sungai Yordan, atau kepada Yehova.
tetapi aku dan seluruh isi keluargaku akan beribadah kepada Yehova. Itu juga pakai kata Tuhan huruf besar, saudara. Yehova. Joshua menetapkan hati, segenap jiwa, dia membawa keluarganya beribadah hanya kepada Yehova. Maka saudara ingat firman Tuhan baik-baik hari ini ya. Tuhan tidak ingin kita menduakan Dia. Tuhan tidak ingin kita ikut Tuhan, mengasihi Tuhan dengan setengah-setengah hati. Itulah sebabnya saudara, Tuhan memberikan satu perintah kepada bangsa Israel di dalam ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau tuliskan di tiang pintu rumahmu. Haruslah engkau tuliskan itu pada pintu gerbangmu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu. Saudara, ayat ini jadi perdebatan oleh para pentafsir-pentafsir Alkitab Perjanjian Lama. Apakah Tuhan maksudkan ini secara betul-betul harus dilakukan, ataukah ini arti yang simbolik? Tetapi saudara harus tahu ya, bangsa Israel mentafsirkan ayat ini, perintah ini dengan literally, saudara. Betul-betul engkau mengikatkannya sebagai tanda di tanganmu. Itu hukum Allah Shema dibelebet di tangannya, saudara. Kau harus mengikatkannya pada dahimu, Shema itu diikatkan di kepala. Nanti saudara bisa cari di YouTube atau di National Geographic bagaimana bangsa Israel menjalankan perintah ini selama ribuan tahun. Walaupun kadang-kadang mereka salah, jatuh kepada ritual semata-mata. Maksudnya Tuhan memberikan perintah ini, baik engkau di rumah atau di luar rumah, hukum ini tetap berlaku bagi engkau. Perintah untuk mengasihi Allah itu tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Kemana engkau pergi, engkau harus ingat, baik di rumahmu sendiri atau kemanapun engkau pergi, engkau harus ingat untuk belajar mengasihi Allah di dalam hidupmu. Ini artinya, saudara. Sekarang kita tidak melakukan ini kan. Tidak ada sekarang orang Kristen perintah Shema dibelebet-belebet di tangan, lalu dituliskan, tempelkan di dahi kita seperti orang Yahudi. Tapi prinsipnya ini tetap berlaku bagi kita, saudara. Tuhan ingin kita mengasihi Dia kapanpun, dimanapun kita berada, di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapapun kita mengasihi Allah, kasih kita kepada Allah tidak akan pernah sebanding kasih Allah kepada kita. Ini adalah fakta yang harus kita ingat baik-baik. Kasih kita terlalu kecil kepada Tuhan dibandingkan kasih Allah kepada kita. Tetapi ini yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara, yang membuat kita harus waspada di dalam pikiran kita. Jikalau kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, pasti ada berhala di dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Karena kemungkinan di situ ada berhala di dalam hidup kita. Uang kita, harta kita, karir kita, jabatan kita, keluarga kita, hobi kita, itu bisa menjadi penghalang terbesar di dalam hidup kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap kekuatan kita. Maka ayat ini, saudara, mengingatkan kepada kita, waspada terhadap idolatry, berhala. Karena itu bisa membuat kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel dicatat dalam Alkitab gagal berpuluh-puluh kali. Sudah diberikan Allah yang hidup, Allah Yehova, Allah yang mengasihi mereka, Allah yang menyelamatkan mereka, masih terus mencari berhala palsu di dalam hidup mereka. Maka ayat ini jadi peringatan bagi kita, mengajak kita untuk belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, jiwa kita di dalam kita mengikut Dia. Ini adalah perintah di dalam Shema of Israel. Yang ketiga, saudara lihat, saya sebut poin ketiga ini sebagai the covenant responsibility
to the family. Tanggung jawab umat perjanjian Allah kepada keturunannya atau kepada keluarganya. Saudara, setelah Tuhan memperkenalkan diri kepada Israel, setelah Tuhan memberikan perintah kepada Israel untuk mengasihi Dia, sekarang perhatikan perintah yang berikutnya. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-6. Ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang kali kepada anak-anakmu, membicarakannya kalau engkau duduk, pada waktu engkau tidur, dalam perjalanan, atau pada waktu engkau bangun. Saudara, ini ayat yang penting di dalam Shema of Israel. Tuhan bukan hanya peduli kepada orang dewasa, tapi Tuhan juga membicarakan tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Nah, saudara lihat ya, kenapa anak-anak itu penting di dalam hadapan Tuhan. Kenapa kau tidak berhenti kepada orang dewasa? Kenapa Tuhan harus menyinggung tentang anak-anak? Saudara, di dalam perjanjian Allah dengan umatnya, di situ Tuhan selalu menyertakan keturunan daripada umat Israel. Anak-anak itu penting di mata Tuhan, saudara. Saya berikan 2 contoh, saudara. Kejadian 9 ayat 9. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu, Nuh, dan dengan keturunanmu. Ini, saudara. Kejadian 17 ayat 7 dengan Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun dengan perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lihat, saudara. Tuhan selalu menyertakan anak-anak di dalam kehidupan keluarga bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya di dalam Shema of Israel ini, Tuhan kembali mengingatkan kepada Israel, didiklah anakmu, kata Tuhan, ajarkan mereka untuk mengasihi aku, dan kau harus mengajarkan itu berulang-ulang. Bukan cuma sekali, saudara. Berulang-ulang. Pada waktu engkau berjalan, duduk, tidur, dalam perjalanan dan sebagainya. Apa artinya? Di dalam setiap kesempatan, engkau harus mengajarkan tentang aku kepada anak-anakmu. Saudara, poin ini adalah poin yang tidak kalah pentingnya dengan 2 poin di atas. Dan di dalam poin inilah, saudara, saya melihat banyak keluarga-keluarga Kristen di Indonesia merasa canggung berbicara hal-hal rohani di dalam kehidupan keluarga. Ayah, istri, anak bisa ngomong banyak hal, saudara. Wah, film itu bagus. Besok kita mau liburan kemana? Wah, makan di situ enak. Wah, ngomong semacam banyak hal. Tapi kita tidak pernah berbicara hal rohani di dalam keluarga. Celaka, saudara. Ini perintah Tuhan. Ajarkan itu kepada anak-anakmu berulang-ulang di dalam setiap banyak kesempatan. Saudara, kenapa kok kita canggung? Kenapa kita risih? Bahkan kenapa kita merasa tabu berbicara tentang Allah di dalam keluarga? Setelah khotbah ini saya harap keluarga saudara berubah. Membicarakan tentang hal-hal rohani. Membicarakan tentang Allah. Menjadi kesukaan di dalam keluarga saudara. Ajari anakmu, saudara, tentang Allah. Siapa Allah yang kita kenal? Oh, namanya Yehova. Dia Allah yang besar, Allah yang mengasihi kamu, Allah yang mencintai kita, Allah yang memelihara kita. Sekaligus Allah adalah Allah yang pencemburu. Kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati. Saudara, kenapa kok kita tidak pernah mendidik anak kita dengan hal-hal demikian, saudara? Banyak keluarga Kristen memperlengkapi anak mereka dengan makanan yang bergizi. Memperlengkapi dengan sekolah yang terbaik. Ini tidak salah, saudara. Tapi banyak orang tua Kristen mengabaikan prinsip yang penting ini. Saudara-saudara, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada sore hari ini adalah perlengkapan hidup bagi jiwa seorang anak
di dalam perjalanan hidupnya berpuluh-puluh tahun di dalam dunia yang penuh dengan bahaya ini, saudara. Penuh dengan pergumulan. Ilmu pengetahuan, pendidikan tidak akan bisa memperlengkapi mereka menghadapi pergumulan bahaya di dalam kehidupan. Hanya firman Tuhan. Maka saudara jangan heran ya, kita sedih sekali melihat banyak remaja, pemuda menghadapi pergumulan, kesulitan hidup, tidak memiliki fondasi iman yang kuat, akhirnya bunuh diri. Sedikit pergumulan hidup, lalu depresi, frustrasi, bunuh diri. Ini menyedihkan, luar biasa. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara lihat, ini pentingnya orang tua mendidik, mengajar tentang Allah di dalam hidup mereka. Saudara, kenapa harus demikian? Karena waktu-waktu ini terbatas. Ada kalanya nanti tiba waktunya, masa itu akan hilang. Ketika anak kita sudah mulai pemuda dewasa, sudah sulit untuk dididik, itulah sudah kita kehilangan momen. Saudara jangan berpikir, kan ada sekolah minggu, biarlah guru-guru sekolah minggu yang mengajar. Tidak, saudara. Itu anak kita, bukan anaknya guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu cuma 1 jam mengajar firman Tuhan. Sisa waktu yang begitu banyak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidik mereka. Saudara-saudara, maka jangan kaget kalau anak kita tidak pernah kita didik baik-baik. Pada dewasa mereka sudah sulit untuk dididik dan akhirnya menjadi nakal, terhilang, terlibat dengan segala kejahatan dan dosa di dalam hidup mereka. Tuhan menginginkan kita dan keturunan kita menjadi umat Tuhan yang untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa di dalam hidup kita. Saudara-saudara, apa sih yang menyenangkan kita sebagai orang tua pada waktu kita nanti sudah usia lanjut? Pada waktu kita sudah usia lanjut, kita sudah tidak terlalu banyak membutuhkan barang-barang lagi seperti kita muda. Ya kan? Yang menyenangkan kita adalah melihat anak cucu kita menjadi orang yang mencintai Tuhan. Betul enggak? Uang kita mungkin sudah tidak banyak lagi karena tidak bekerja. Bahkan mungkin uang bulanan kita adalah dari anak kita. Tapi kalau kita melihat anak cucu kita orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu sudah membuat kita bahagia. Betul tidak, saudara? Sebaliknya, apa yang paling mendukakan hati orang tua pada waktu di dalam masa tuanya, dia melihat kehidupan keluarga anaknya berantakan. Relasi suami istri kacau balau, anak cucunya tidak karu-karuan. Itulah yang paling menyedihkan hati orang tua. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita loh, saudara. Didiklah orang muda sedini mungkin di dalam setiap kesempatan. Didiklah supaya dia pada waktu tua dia tidak menyimpang dari jalan. Saudara-saudara, kalau anakmu masih ada kesempatan engkau hantar sekolah, hantar saudara. Jangan dititipkan antar jemput, tapi antar sendiri, jemput sendiri. Karena di dalam perjalanan engkau ke sekolah, engkau bisa banyak pakai waktu itu untuk cerita tentang Tuhan. Engkau bisa banyak mengajar dia tentang Allah di dalam hidupnya. Demikian pula pada waktu engkau jemput, bawa pulang lagi ke rumah saudara bisa banyak bicara menceritakan tentang Allah kepada dirinya. Ini yang dikatakan firman Tuhan, saudara. Ajak anakmu mengenal Tuhan, bicara hal rohani, dan itu dimulai dari diri kita sendiri di dalam poin kedua tadi. Saudara-saudara, inilah syema Tuhan kepada Israel dan kepada kita. Kita memiliki Allah yang esa,
Yehova namanya. Dia ingin kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, segenap akal budi kita. Dan Dia ingin kita menularkan itu kepada anak keturunan kita. Biarlah ini boleh jadi satu tekad di dalam hidup kita masing-masing. Jangan kita lagi jadi orang Kristen yang biasa-biasa terus. Hiduplah di dalam terang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan kembali menegur dan mengingatkan kami betapa seringkali kami sebagai umat Tuhan, kami lupa siapa Allah yang kami sembah. Kami tidak mengenal siapa Allah yang kami layani. Demikian juga di dalam hidup kami yang sementara ini Tuhan, kami seringkali mendua hati mengikut Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami mengasihi Engkau. Ampuni kami Tuhan, rubahlah kami, perlengkapi kami, supaya kami pun dapat mengajar anak dan keturunan kami untuk belajar mengenal Allah, mengasihi Allah di dalam sepanjang kehidupan mereka. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Perdengarkan Shema 4.000 tahun yang lalu di dalam kehidupan keluarga kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.